Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita harus bahagia di hari ini. Karena sebenarnya tidak ada yang memantaskan kita untuk tidak bahagia. Karena hari demi hari kita lewati. Kalau kita mau bersyukur, itu semuanya penuh dengan kenikmatan yang luar biasa Allah berikan. Kali ini setelah kemarin kita membahas bagaimana kedudukan jasad dan bagaimana duduknya ruh dalam nafs kita ini, di ayat di Tanzil yang berikutnya langsung kita ketemu dengan kata anfus. Memang sistematika yang Allah jelaskan lewat ayat demi ayatnya ini memang begitu koherennya. Begitu korelatif, begitu relevan sekali. Sangat relevan. Nyambung. Gitu. Ibarat mata rantai dia terus menyambung. Karena nafs itu memang terdiri dari koeksistensi ruh dan jasad. Selanjutnya di surat Al-A'raf ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuh fa'ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Dan siapapun yang tak berbobot timbangannya, mereka rugi sendiri. Mereka itulah orang yang merugikan nafs mereka sendiri. Kenapa? Disebabkan zolim pada ayat. Tuh, jelas. Zolim pada ayat. Secara tidak langsung Allah mengatakan jasad dan ruh kalian itu jangan sampai terputus, jangan sampai tidak terhubung, jangan sampai tidak koheren, tidak korelatif dengan ayat-ayat Allah. Nah, yang untuk bisa melihat bobot seseorang atau bobot kita sendiri, ya, itu bisa kita lihat sejauh mana, ya, sedalam apa, seintens bagaimana dia berhubungan dengan ayat-ayat Allah. Itu. Kapan saja, ya, hidup dengan ayat itu akan menambah bobot kita sebagai makhluk Allah. Itu akan menambah energi kita sebagai makhluk Allah. Jadi orang yang jauh dari ayat Allah itu berarti orang yang tidak berbobot. Nah, apakah kita sudah termasuk orang yang berbobot? 30
tinggal kita tanyakan kepada diri kita pribadi masing-masing. Dari 6.000 sekian ratus ayat yang ada dalam kitabullah ini, ayat mana yang sudah memboboti diri kita? Nah, sudah berapa ayat yang memboboti diri kita? Sudah berapa ayat yang kita pahami, kita amalkan? Aduh, maaf, minum dulu ya. Semakin jauh orang dari ayat, semakin lari orang dari ayat. Maka dia itu sedang merugikan dirinya sendiri. Dia menciptakan dirinya menjadi makhluk yang tidak berbobot. Karena zolim terhadap ayat, anti terhadap ayat. Nah, anti terhadap ayat. Begitu. Masa dikit-dikit pakai ayat bang, dikit-dikit pakai ayat. Ya itu ciri orang manusia yang berbobot atau tidak, dari sana kelihatan. Wah anu gitu-gitu gak perlu pakai ayat. Ya berarti segitulah bobotmu. Nah, segitulah bobot dia. Kita gak bicara salah benar. Kita gak bicara salah benar. Tapi ini bicara bobot. Kapanpun bobot atau energi kita itu bisa hilang saat kita kehilangan bobot anfus kita. Ya. Kita rugi karena telah zolim pada ayat. Ya, bahasa lainnya mengkafiri ayat. Begitu. Mengkafiri ayat-ayat Allah. Ya. Makanya wajar saja dalam kehidupan sehari-hari pun kita ini selalu rugi terus. Ya. Rugi terus. Kenapa? Karena hidup kita tidak diboboti oleh ayat-ayat Allah. Hidup kita hanya diboboti oleh subjektivitas kita sendiri ataupun ketergantungan dengan subjektivitas orang lain yang semuanya itu kontradiksi dengan ayat-ayat Allah. Makanya wajar hidup kita tidak berbobot, rugi terus. Jadi kalau kita mau beruntung, maka bobotilah nafs kita ini dengan firman Allah, dengan ayat-ayat Allah di kitabullah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.